pada video pembelajaran. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Materi ini sangat penting dipelajari, terutama bagi kita sebagai calon guru. Sebab, menjadi guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam mengajar agar siswa dapat belajar dengan nyaman, aktif, dan mudah memahami materi yang disampaikan. Nah, sebelum kita membahas materi lebih jauh, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman berpikir sejenak. Pernahkah kalian mengikuti pembelajaran IPS yang terasa menyenangkan dan tidak membosankan? Menurut kalian, apa yang membuat pembelajaran tersebut menjadi menarik? Apakah karena cara guru menjelaskan, cara guru berinteraksi dengan siswa, atau karena suasana kelas yang nyaman? Nah, hal-hal seperti itulah yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Setelah mengetahui gambaran awal mengenai materi, sekarang mari kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pada slide ini terdapat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami apa yang dimaksud dengan keterampilan dasar mengajar, mengenal berbagai jenis keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran IPS, serta memahami mengapa keterampilan tersebut sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kita memiliki gambaran mengenal hal-hal yang akan dipelajari pada materi ini. Selanjutnya, agar lebih mudah memahami materi, mari kita awali dengan pengantar terlebih dahulu. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa keterampilan dasar mengajar itu penting. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki peran yang sangat besar. Cara guru mengajar akan memengaruhi semangat belajar siswa dan tingkat pemahaman mereka terhadap materi. Oleh karena itu, seorang guru perlu memiliki keterampilan dasar mengajar agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, aktif, dan menyenangkan. Nah, setelah memahami pentingnya keterampilan tersebut, sekarang kita akan membahas konsep dasarnya. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar keterampilan mengajar. Secara sederhana, keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi bagaimana guru menyampaikan materi, berinteraksi dengan siswa, mengelola kelas, hingga mengevaluasi pembelajaran. Semua kemampuan tersebut saling berkaitan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Setelah memahami konsep dasarnya, sekarang kita akan mengenal berbagai jenis keterampilan dasar mengajar. Pada slide ini terdapat beberapa keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya adalah keterampilan bertanya, keterampilan mendengarkan, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan mengelola kelas, serta keterampilan memberikan penguatan. Semua keterampilan tersebut saling melengkapi dan berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Setelah mengetahui berbagai jenis keterampilan tersebut, tentu muncul pertanyaan, mengapa keterampilan itu begitu penting? Mari kita bahas pada slide berikutnya. Dengan menguasai keterampilan dasar mengajar, guru dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif sehingga siswa lebih mudah memahami pelajaran. Selain itu, keterampilan ini juga meningkatkan motivasi belajar siswa, menciptakan suasana belajar yang aktif, serta membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu keterampilan yang sangat penting, yaitu keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan guru kepada siswa atas usaha atau jawaban yang telah diberikan. Penguatan dapat berupa pujian, senyuman, anggukan kepala, tepuk tangan, maupun penghargaan sederhana. Dengan adanya penguatan, siswa akan merasa lebih percaya diri dan semakin termotivasi untuk belajar. Selain memberikan penguatan, guru juga harus mampu mengelola kelas dengan baik. Mari kita bahas pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas bertujuan
menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan kondusif. Guru dapat menerapkan berbagai strategi seperti membuat aturan kelas, menggunakan media pembelajaran yang menarik, serta memberikan perhatian kepada seluruh siswa. Dengan pengelolaan kelas yang baik, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Setelah kelas dapat dikelola dengan baik, langkah berikutnya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk pada keterampilan menciptakan suasana belajar. Suasana belajar yang nyaman akan membuat siswa lebih aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Guru dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa, menggunakan komunikasi yang efektif, memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, serta menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan nyaman. Dengan suasana belajar yang positif, proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi siswa. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah kita pelajari, sekarang mari kita simpulkan materi pada video ini. Sebagai kesimpulan dari materi kita, keterampilan dasar mengajar IPS merupakan kemampuan yang harus dimiliki setiap guru agar proses pembelajaran berjalan efektif, aktif, dan menyenangkan. Melalui penguasaan berbagai keterampilan mengajar, seperti memberikan penguatan, mengelola kelas, menggunakan media pembelajaran, serta membangun komunikasi yang baik dengan siswa, guru dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bermakna. Dengan demikian, tujuan pembelajaran IPS akan lebih mudah tercapai, sekaligus membantu siswa yang aktif, percaya diri, dan memiliki sikap sosial yang baik. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita perlu terus belajar dan mengembangkan keterampilan dasar mengajar agar dapat menjadi pendidik yang profesional dan berkualitas. Calon guru yang hebat bukanlah mereka yang tahu segalanya, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti belajar dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Mari kita menjadi pendidik yang mengajar dengan ilmu, mendidik dengan hati, dan menginspirasi dengan keteladanan. Sekian dan terima kasih.